kita membahas mengenai atau berusaha menurunkan dinamika benda langit, dinamika N buah benda langit, defect is not Sudah saya mute, Pak. Oke. Ya, jadi kita kemarin mencoba menurunkan atau melihat dinamika gerak N buah benda langit gitu ya, dengan menurunkan persamaannya dengan asumsi bahwa gaya yang bekerja pada N buah benda langit itu ya hanya gaya gravitasi dari setiap N buah benda langit itu gitu ya. Kita sudah mendapatkan formulanya. Jadi kalau ada N buah benda langit ya kita akan punya N buah persamaan yang kalau kita pecahkan secara simultan kita bisa mendapatkan dinamika gerak dari ke N benda langit tersebut. Tentunya di awal kita tentukan kondisi awal dari masing-masing benda langit tersebut, baik masanya maupun posisi dan kecepatannya. Dan setiap nilai kondisi awal itu dinamikanya akan berbeda gitu ya. Jadi solusinya akan tak terhingga, tergantung kondisi awal dari N buah benda langit itu gitu ya. Dan itu Anda bisa mengimplementasikan dalam MATLAB atau dalam Python atau pemrograman yang lain. Anda bisa melihat sendiri, mencoba sendiri melihat dinamika gerak dari N buah benda langit itu. Oke, tentunya kalau pengen gampang ya Anda simulasikan untuk N yang kecil gitu ya, mau N3, N4 sebagainya. Tapi bisa membuat untuk 4 benda ya Anda bisa buat dengan mudah untuk menjadi 5 benda, 6 benda dan seterusnya. Oke. Kita sekarang melanjutkan. Jadi kita mau melihat sekarang dinamika N buah benda langit tadi, tapi secara keseluruhan yang kita sebut dengan ya istilahnya gerak keseluruhan gitu ya. Jadi sebenarnya gerak keseluruhan dari sistem N buah benda langit tadi seperti apa? Ingat bahwa kita punya asumsi tidak ada gaya luar lain yang bekerja pada tiap benda ya sebetulnya PI ini gitu ya, N buah benda ini. Seperti kita lihat kemarin di awal, saya tunjukkan bahwa kalau kita melihat sistem tata surya kita itu yaitu dengan sistem tata surya yang lain itu sangat jauh gitu ya. Oke, sehingga asumsi ini oke gitu ya. Kalau kita pengen melihat dalam sistem N buah benda langit tersebut saja gitu ya. Nah, karena tidak ada gaya luar yang bekerja, maka laju tidak ada perubahan momentum gitu kan, tidak ada laju perubahan momentum gitu ya, atau apalagi kalau kita asumsikan M-nya tetap gitu ya. Jadi turunan kedua dari posisi center of mass-nya itu juga sama dengan 0 gitu ya. Ini kalau kita integrasikan 2 kali, diintegrasikan sekali kita dapat DDT dari RCM sama dengan konstanta A gitu ya. Diturunkan lagi, jadi RCM sama dengan A kali T plus konstanta B gitu ya. Di A dan T, vektor A dan vektor B ini konstanta gitu ya. Nah ini kita dari melihat persamaan ini kita bisa melihat bahwa posisi center of mass ini misalnya A dan B harganya 0 gitu kan, ya dia diam. Kalau A-nya 0, B-nya ada harganya gitu ya.
satu vektor tertentu, dia juga kita bisa katakan dia diam di satu posisi tertentu relatif terhadap tata acuan koordinat inersial. Tapi kalau A dan B ini secara umum ada harganya, ini dia bisa dibilang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap tata acuan koordinat inersial. Ya. Jadi kita lihat bahwa sistem N buah benda langit ini center of mass-nya itu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Di sini kita bisa nantinya kita akan memakai kesimpulan ini sebenarnya, bahwa karena titik pusat masanya atau kita sebut dengan barycenter ini diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, maka sebenarnya titik ini bisa digunakan sebagai titik asal origin dari tata acuan koordinat inersial kita gitu ya. Kita saat ini kan tata acuan koordinat kita ini sembarang ya, kita taruh originnya sembarang. Tapi dengan melihat kesimpulan ini, nanti untuk keperluan praktis kita bisa tetapkan origin dari tata acuan koordinat inersial yang kita pakai itu kita taruh aja di barycenter dari sistem N buah benda langit yang kita tinjau. Karena dia memenuhi syarat sebagai titik asal dari tata acuan koordinat inersial. Kemudian kalau kita tinjau bahwa tidak ada gaya luar lain yang bekerja, itu artinya juga tidak ada momen dari eksternal terhadap sistem N buah benda langit ini, gitu ya. Nah ini artinya kita juga bisa mengatakan bahwa kalau H itu adalah momentum angular dari sistem N buah benda langit ini, DH/dt-nya juga sama dengan 0. Artinya H atau momentum angular atau momentum sudut dari sistem N buah benda langit ini juga sama dengan konstan. Kita sebut aja konstantanya C gitu ya. Jadi H ini besarnya konstan dan arahnya juga konstan, mengarah pada suatu arah tertentu di ruang inersial. Ya. Nah ini juga kemudian kita bisa gunakan supaya tata acuan koordinat kita, supaya tata acuan koordinat inersial yang kita pakai itu apa ya, ya lebih lebih gampang nanti membayangkan atau mengukurnya. Itu kita bisa juga pakai sumbu X dan Y-nya atau bidang ekuatornya tata acuan koordinat inersial ini, kita taruh saja bidang yang tegak lurus vektor H ini gitu ya. Jadi kalau kita punya sistem N buah benda langit, kita bisa tentukan dulu vektor momentum sudutnya yang konstan itu. Nah, bidang yang tegak lurus dari vektor H inilah kita jadikan sebagai bidang acuan tata acuan koordinat inersial kita. Jadi sumbu X dan sumbu Y-nya gitu. Apa bidang yang ditempati oleh sumbu X inersial dan Y inersialnya, atau vektor momentum sudutnya H ini nanti dijadiin sumbu H-nya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini contohnya untuk sistem tata surya kita ini. Kalau mau kita pakai itu, karena masa matahari yang sangat dominan dibandingkan masa planet-planet yang ada di sistem tata surya kita, itu kurang lebih ya barycenternya itu ya ada di dalam matahari sana. Jadi itu yang secara praktis itu bisa dijadikan sebagai titik origin dari tata acuan koordinat inersial yang kita pakai dalam menganalisis trajektori di solar sistem kita ini. Kemudian bidang acuannya ini yang disebut dengan bidang invariabel Laplace. Ini juga tadi mengacu pada tadi tegak lurus vektor momentum sudutnya. Nah ini tentunya untuk menghitung vektor momentum sudut
dari sistem tata surya kita ini kan gabungan dari gerakan atau dinamika dari planet-planet dan benda-benda langit lain yang mengitari matahari ini, gitu ya. Nah, ini ternyata terhadap bidang ekliptik itu bersudut kira-kira 1,5 degree lah. Bidang ekliptik adalah bidang edar bumi terhadap matahari. Jadi tidak sebidang dengan bidang ekliptik, gitu ya. Ada selisih 1,5 degree. Kalau Anda lihat lebih detailnya ini. Jadi kan memang planet-planet yang lain pun mengedari matahari itu tidak sebidang ya, bidang orbitnya tidak sebidang, tidak berimpit ya. Nah, tentunya kita juga lihat massa dari planet-planet itu berbeda-beda. Yang paling besar Anda tahu adalah Jupiter. Nah, dugaan Anda mestinya untuk menghitung vektor momentum sudut tadi kan kombinasi dari momentum sudut dari semua planet itu kan. Tentunya yang paling berkontribusi adalah yang paling besar massanya, yaitu Jupiter. Nah, coba kita lihat mestinya sudutnya yang paling kecil terhadap bidang invariabel Laplace ini. Mana nih? Bumi tadi 1,5 degree ya, 1,6 degree. Mars, Venus, Merkuri, nah Jupiter. Nah, Anda lihat Jupiternya kan cuma beda 0,3 degree terhadap bidang invariabel Laplace ini. Karena memang dia kontribusi untuk membuat arah dari vektor momentum sudutnya kan paling dominan. Ya. Oke, nah, jadi kalau menurut ini idealnya gitu ya, idealnya yang dipakai sebagai acuan tata acuan koordinat inersialnya adalah bidang invariabel Laplace ini. Walaupun kadang-kadang yang dipakai adalah bidang ekliptik, gitu ya. Ya, mana yang lebih praktis saja. Nah, ini untuk kalau mau melihat lebih secara visual lebih clear gitu ya, bagaimana perbedaan ukuran antara matahari dan planet-planet yang mengitarinya di tata surya kita ini. Kita lihat betapa sangat kecilnya bumi dibandingkan matahari, gitu ya. Jupiter pun tampak sangat kecil dibandingkan matahari, gitu ya. Nah, jadi Anda lihat bahwa yang ingin saya sampaikan pada Anda untuk diingat di sini adalah dalam suatu sistem N buah benda langit, ini selalu ada planet atau benda yang massanya dominan. Dalam hal ini adalah matahari, gitu ya. Dalam hal ini matahari. Ada satu benda dominan dalam suatu sistem N benda langit. Contoh untuk tata surya kita itu, matahari itu massanya bisa 99,8% sendiri dari total massa tata surya. Kalau kita bicara satelit-satelit yang mengorbit bumi pun sebenarnya nggak ada apa-apanya massa-massanya terhadap bumi, gitu ya. Nah, dalam analisis praktis astrodinamik, daripada kita melihat, kita punya N buah benda, gitu ya, daripada menyelesaikan N buah persamaan untuk mencari dinamika gerak dari N buah benda itu, lebih baik lebih praktis kita itu melihat gerak-gerak benda langit itu relatif terhadap benda langit yang paling dominan, gitu ya. Jadi kalau kita punya N benda langit, salah satunya benda itu matahari katakan yang paling dominan, lebih baik kita melihat gerak-gerak benda
yang N-1 itu relatif terhadap matahari. Gitu ya. Jadi bukan gerak absolut terhadap suatu acuan inersial tertentu. Jadi penting kita mencari gerak relatif terhadap benda yang dominan itu, gitu ya. Nah ini bukan konsekuensinya, niscaya bukan apa ya. Oke, jadi karena itu gitu ya, kita coba melihat lagi formula atau persamaan yang kita turunkan sebelumnya. Kita coba konversi kepada kalau kita mau menurunkan persamaan yang merujuk sebagai persamaan gerak relatif N buah benda langit terhadap benda langit yang paling dominan. Ya. Nah, ini Anda lihat, misalnya N buah benda langit itu yang paling dominan adalah benda yang kita sebut PK, benda ke K, gitu ya. Ini benda ke I, ini benda ke J. Ini RI, ini RJ, ini RK. RIJ itu dari benda ke I, benda ke vektor posisi dari benda ke I ke benda ke J. RIJ sama dengan RJ minus RI, gitu ya. Sedangkan RKI adalah vektor posisi benda ke I ini terhadap benda PK ini, ya. Dari melihat ini, coba kita lihat. Semula kita memiliki N buah persamaan untuk N buah benda langit. Ini persamaannya. Untuk I sama dengan 1 sampai ke N. Jadi ini kalau kita ambil ada 1, 2 sampai ke N persamaan, di mana R1 adalah posisi dari benda ke-1, R2 posisi benda ke-2, dan seterusnya sampai ke R ke N. M1 massa benda ke-1, M2 massa benda ke-2, dan seterusnya. Kemudian ini adalah pengaruh-pengaruh dari benda langit yang lain, gitu ya. Nah, ini kita mau rubah. Cara rubahnya, jadi kita pertama menyatakan, kita ngelihat gerak ini persamaan adalah persamaan gerak PI terhadap tata acuan koordinat inersial. Ini kan. Nah, kalau kita nyoba memisahkan pengaruh benda yang dominan tadi, yang PK tadi kita pisahkan. Jadi di sini kan sebenarnya pengaruh dari N-1 benda langit yang lain. Ini kita lepaskan yang pengaruh benda yang dominan. Jadi kita keluarkan. Jadi G, MK, ini kan awalnya ada M1, MI di sini, ini MK, MI gitu ya. Tapi sekarang dicoret MI-nya, G, MK, RIK, vektor RIK per RIK pangkat 3. Ini besarnya radius dari I ke K. Ini yang akibat K, ini yang lain, yang semua penjumlahan pengaruh dari benda langit selain benda yang dominan tadi. Nah, jadi ada double star di sini. Ini adalah untuk jumlah seluruh benda J kecuali J sama dengan I dan J sama dengan K. Ini kecuali benda yang ingin kita ketahui geraknya dan kecuali benda yang dominan, karena sudah dipisahkan di sini. Nah, kalau sebaliknya, kalau gerak benda PK terhadap tata acuan koordinat inersial, kita bisa balik persamaan ini. Jadi ini menyatakan gerak benda yang dominan. Terus yang kita keluarkan ini adalah yang akibat pengaruh dari benda ke I, gitu ya. Ini cuma K sama I ditukar saja. Ini apa namanya, gaya-gaya akibat benda langit selain K dan I. Nah, sekarang kita punya ini kan, ini sama ini. Padahal yang kita cari apa? Yang kita cari adalah gerak
yang kita cari adalah kalau ini benda PK, ini PI, yang kita cari adalah ini kan. Kita nyebutnya apa nih? RKI gitu kan. Di mana RKI itu sama dengan RI dikurangi RK gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya berlaku juga ini sama dengan, oh salah saya. Ini bukan R ya. Ini R-nya, ini R-nya R besar ya nih. Sorry. Ini RI. Nah, ini sama dengan ini dikurangi ini gitu ya. Nih di sini nih. Dulu udah ada di sini ya. Saya kok malah nulis lagi. Oke. Oke, ya udah. Nah, jadi gerak PI relatif terhadap PK. Nah, ini sama dengan tadi tinggal kita kurangkan ini dikurangin ini gitu ya. Nanti kita akan dapatkan, kemudian kita kenalkan ini lambda I. Lambda itu MI dibagi MK. Jadi rasio massa benda ke I dengan massa yang dominan tadi. Lambda I di sini. Lambda C muncul di sini. Ini ya rasio massa benda ke C dengan benda yang dominannya tadi. Nah, kita akan dapatkan persamaan seperti ini, di mana ini ada yang salah nih sebenarnya. Ini mestinya jumlah persamaannya jadi tidak N lagi ya. Ini mestinya jumlah persamaannya N-1 ya. Karena kita tidak lagi mencari tidak mencari lagi dinamika gerak dari benda ke K gitu ya, benda yang dominan tadi. Oke. Jadi ini kayaknya nih jumlah persamaan jadi N-1. Nah, ini kalau kita sederhanakan, karena ini udah maklum bahwa kita tuh merujuk kepada posisi benda yang dominan, yaitu benda ke K gitu ya. Maka K subscript K ini kita buang saja ini. Jadi sehingga menjadi persamaan yang di bawah ini juga mestinya ini N-1 persamaan saja. Dimana kalau kita pecahkan secara simultan, ya kita akan memperoleh dinamika gerak dari N-1 benda langit tadi terhadap benda yang dominan, yaitu benda ke K tadi. Oh ya, mu di sini apa? Mu di sini adalah G dikalikan MK. Konstanta gravitasi universal ini dikalikan dengan massa benda yang dominan. Jadi mu di sini. Jadi kalau kita bicara dinamika gerak di solar system, MK-nya adalah matahari, maka ya mu di sini adalah mu matahari. Kalau kita bicara satelit yang mengorbit bumi, benda yang dominannya adalah bumi, maka mu di sini adalah G dikalikan massa bumi. Oke, ya ini. Jadi Anda lihat di sini, selain menghapus K juga merubah ini menjadi ini juga. Oke, jadi kalau kita bahas, jadi sebenarnya yang suku pertama ini adalah
gaya gravitasi dari benda yang dominan terhadap benda ke I gitu ya. Jadi ini kan kita bicara percepatan yang dialami oleh benda ke I, atau kalau masih ada M-nya ya, jadi gaya yang bekerja pada benda ke I. Itu yang suku pertama adalah gaya akibat dari benda yang dominan, yang PK ini. Sedangkan sisanya yang suku kedua ini adalah sebenarnya gaya gravitasi dari benda-benda langit yang lain. Jadi kalau digambarkan ini benda ke I, ini benda yang dominan, jadi yang suku pertama adalah yang ini, gaya ini, yang kuning ini. Sedangkan gaya-gaya dari benda langit lain itu dinyatakan dengan yang suku kedua ini. Ini juga mestinya N-1. Jadi ordernya berkurang 1. Jadi cukup N-1 persamaan. Karena satu bendanya sudah dijadikan sebagai acuan. Oke, itu kemudian kalau kita mau coba implementasikan, saya punya contoh. Saya punya contoh mengimplementasikan ini. Kita lihat dulu mana ya. Ini contoh saya coba mengimplementasikan N gerak relatif N buah benda langit, tapi enggak, ini saya masih tidak menggunakan persamaan gerak relatif ya, ini N body problem saja, tapi N-nya itu 4. N-nya 4. Avicenna Najib, tolong dimatikan, tolong di mute. Oke, jadi ini saya kasih contoh, ada 4 buah benda yang sebenarnya Anda bisa mengekspansi lebih banyak lagi. Ini kita ambil 4 saja. Ini adalah R0 dan P0. Persamaannya dan anunya di sini ya. Misalnya ada dinamika M1, M2, M3 di masing-masing ini. Gitu. Ada yang bisa meng-mute-kan ini? Bisa ya? Saya bisa sendiri, bisa ya? Harusnya bapaknya bisa sih. Iya, caranya gimana? Kalau tidak salah di more gitu. Udah bisa. Oke. Nah, ini coba kita run ya. Ini ada 4 buah benda. Posisinya di mana? Ini udah jalan, cuman window-nya ada di mana? Bentar saya cari. Window-nya yang bekerja ada di mana? Kita ulangi ya. Ini stop dulu, kecilkan. Nah, kita ulangi. Ini ada 4 buah benda, tentunya dengan kondisi awal tertentu, dinamikanya seperti itu. Minggu lalu udah kita tunjukin bahwa kalau Anda rubah kondisi awalnya juga akan lain lagi. Jadi ini contoh saja ya. Ini saya buat pakai Simulink. Sengaja saya masih pakai Simulink yang 2015 karena memang ketika saya coba pakai yang 2020 itu masih malah jadi lambat. Ya kalau komputer Anda lebih kuat mungkin bisa saja.
Nah, ini pertanyaan saya adalah ini menghilang. Menghilang artinya kan menjauh, apa menjauh ya, saling menjauh gitu ya. Ini kira-kira bakal kembali lagi nggak? Bakal kelihatan lagi nggak? Atau saling menjauh? Yang pasti 4 buah benda langit ini memiliki apa? Memiliki barycenter yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, gitu kan ya? Ya kalau diam sebenarnya ya mestinya akan kembali lagi. Tapi kalau bergerak dengan kecepatan konstan ya bisa jadi keluar dari skop juga ya. Ya tapi dalam hal ini kita belum menghitung harga A dan B-nya tadi yang menyatakan posisi dari barycenter. Oke, ini sebagai contoh. Oke, saya sebenarnya mengharapkan Anda penasaran terus yang suka programming ya membuat sendiri. Jadi kalau pakai Simulink sangat mudah. Sangat mudah. Oke. Terus saya lanjut ke oke. Jadi secara umum saya ingin sampaikan pada Anda bahwa Anda bisa dengan mudah mengimplementasikan persamaan tadi. Kemudian tentunya kalau pengen lebih sederhana ya tidak usah banyak-banyak, namanya mencoba, N-nya bisa 4, 5 atau kurang dari itu. Nah, sekarang berikutnya kita coba meninjau kalau dibatasi lagi ini sama dengan 2 atau 3 saja. Oke, jadi sebenarnya tadi yang saya contohkan itu adalah kita menyelesaikan atau mencari dinamika gerak dari N buah benda langit tadi secara numerik. Kita pecahkan persamaannya secara numerik. Kalau mau secara analitik tidak bisa. Kalau N-nya banyak ya, hanya bisa secara analitik dipecahkannya kalau N-nya itu sama dengan 2, yang kita sebut dengan masalah N benda langit. Dengan N sama dengan 2, gitu. Masalah itu adalah masalah N benda langit dengan N sama dengan 2. Jadi kalau N sama dengan 2, sebenarnya dengan menggunakan persamaan gerak relatif, kita jadi cukup hanya punya satu persamaan, kan? Persamaan gerak dari benda kedua terhadap benda yang dominan, yaitu benda 1. Gitu ya. Nah ini ceritanya kalau banyak kasus itu sebenarnya menganalisis gerak khususnya satelit ini, kita bicara satelit ya, satelit yang mengorbit bumi gitu ya katakan, itu sebenarnya termasuk kategori yang kita cukup menganalisisnya menggunakan masalah 2 benda. Tapi kemudian efek-efek gaya yang lain, baik dari benda-benda langit lain, misalnya bulan, efek gravitasi bulan ataupun gravitasi matahari, dan gaya-gaya lain yang bukan gravitasi, misalnya solar radiation pressure, gaya hambat atmosfer, itu kita anggap sebagai gangguan, gitu ya. Kita melihatnya sebagai gangguan. Nah itu, jadi gitu. Kenapa? Karena memang ordernya kecil gitu ya dibandingkan yang kita gaya gravitasi dari benda utama tadi. Untuk kasus satelit mengorbit bumi ya. Oke. Makanya kemudian di kuliah ini penekanan
apa ya, skill yang diharapkan Anda kuasai dan sebagainya itu lebih kepada pendekatan masalah dua benda dulu gitu ya, karena emang secara preliminary analisis itu sudah sangat cukup untuk menganalisis hampir semua permasalahan orbit satelit mengitari bumi itu cukup dengan masalah dua benda. Baru kemudian untuk efek-efek jangka panjang dan sebagainya kita melihat gaya-gaya yang lain sebagai masalah, sebagai gangguan gitu ya. Oke, bahkan untuk analisis interplanetary trajectory pun gitu ya, kita bisa menggunakan pendekatan masalah dua benda. Walaupun melibatkan lebih dari dua benda ya. Dari perjalanan dari bumi ke Mars katakan, itu kan sebenarnya melewati dia posisinya awal dekat dengan bumi. Kemudian diluncurkan keluar dari bola pengaruh bumi. Itu kemudian yang dominan adalah matahari. Tapi kemudian nanti setelah masuk ke bola pengaruh planet tujuan, dalam hal ini Mars, itu yang dominan gantian Mars. Nah, itu sebenarnya melewati beberapa masalah dua benda dengan benda yang dominannya berbeda gitu ya. Tapi itu semua bisa dengan sangat baik didekati sebagai hitungan awal menggunakan pendekatan masalah dua benda. Oke. Nah, bukan tapi ya gini. Tadi kita sempat nyebut bahwa hampir semua permasalahan satelit orbit itu bisa didekati dengan pendekatan masalah dua benda. Tapi ada kasus-kasus khusus. Nah, kasus khusus itu ya lebih sedikit ya, namanya khusus sedikit. Untuk misi-misi khusus itu yang tidak bisa didekati dengan pendekatan masalah dua benda, karena memang di daerah-daerah khusus itu, misi-misi khusus itu memang pengaruh dari benda ketiga itu dominannya hampir sama dengan benda satu gitu ya. Contoh-contoh seperti misi-misi ke Lagrange point seperti yang Anda kenal sekarang, yang baru diluncurkan adalah yang teleskop James Webb itu ya, itu ke Lagrange point L2 dari sistem matahari bumi. Nah, itu analisinya tidak bisa menggunakan pendekatan masalah dua benda, tapi harus menggunakan pendekatan tiga benda. Oke, jadi bisa dibilang hampir semua, kalau kita pengen memecahkan secara analitik ini ada banyak sistem yang bisa ditinjau dengan pendekatan masalah dua benda, ada sedikit kasus yang memang harus digunakan pendekatan tiga benda. Tapi pendekatan tiga benda pun bisa diselesaikan secara analitik dengan tambahan asumsi gitu ya, dengan tambahan asumsi. Nanti kita lihat. Kalau apa adanya dua persamaan tadi kita tidak bisa atau belum bisa menyelesaikan persamaan masalah tiga benda secara analitik. Tapi dengan beberapa asumsi, misalnya benda keduanya mengorbit benda satu dengan orbit lingkaran. Nah, itu kemudian persamaannya bisa disesuaikan dengan asumsi itu sehingga bisa dipecahkan secara analitik. Oke. Sekarang kita lihat dulu untuk masalah dua benda. Nah, ini contoh dua buah kasus satelit yang mengorbit bumi. Ada low Earth orbit, ada stationary orbit. Anda lihat ini kurang lebih sesuai skala lah.
kurang lebih saya skala. Anda lihat bahwa untuk dua kasus ini menurut saya kasus yang ekstrim gitu ya. Yang satu orbitnya dekat dengan bumi, ketinggian nggak nyampe 1000 km. Satunya lagi ketinggian sekitar 36.000 km. Itu dua-duanya masih bisa didekati dengan pendekatan masalah dua benda dengan baik. Jadi Anda lihat sebenarnya pendekatan masalah dua benda ini mengasumsikan benda satunya adalah bumi, benda keduanya adalah satelit. Anda lihat benda asumsinya sebenarnya tidak berhenti di situ ya. Asumsinya adalah sebenarnya benda kesatunya itu bumi, tapi dianggap sebagai titik massa. Dianggap sebagai titik massa. Padahal Anda lihat kalau di gambar ini buminya kan ya buminya kan dimensinya tidak seperti titik gitu lah. Dibandingkan dengan trajektorinya atau orbitnya itu bentuk bumi di low Earth orbit ini jauh dari asumsi sebagai titik. Jadi memang kalau kita menggunakan pendekatan masalah dua benda itu sebenarnya mengasumsikan bumi sebagai titik massa. Bahwa realnya dia tidak sebagai titik massa, bahwa bumi yang seperti ini itu sebenarnya massanya terdistribusi ya dengan tidak homogen. Nah, tentunya orbit yang sesungguhnya tidak akan sama dengan orbit yang nanti kalau kita coba cari solusinya dengan pendekatan masalah dua benda. Jadi Anda harus ingat dulu itu, ingat. Jadi ketika kita menghitung orbit satelit dengan orbit rendah ini menggunakan pendekatan masalah dua benda, itu sebenarnya realnya tentunya akan tidak seperti itu gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya itu pendekatan gitu ya. Karena realnya itu efek dari bentuk bumi yang tidak bulat sempurna gini itu ada deviasi terhadap solusi orbit dengan pendekatan masalah dua benda. Sebenarnya kalau kemudian kita lihat yang orbit geostasioner ini Anda bisa berpikir begini, ini lebih mending karena lebih jauh orbitnya, buminya diasumsikan sebagai titik itu lebih mending. Gitu. Jadi Anda mungkin bisa berpikir untuk orbit stasioner ini dibandingkan low Earth orbit ini, mestinya asumsi pendekatan masalah dua benda yang menganggap bumi sebagai titik massa itu akan lebih baik dalam artian deviasi terhadap solusi dari pendekatan masalah dua benda itu akan lebih kecil. Anda setuju nggak dengan pandangan saya seperti itu? Muhammad Saif, menurut Anda yang saya sampaikan barusan setuju atau enggak? Halo, Muhammad Saif. Saiful atau apa ya? Saiful Anwar. Muhammad Saiful Anwar. Iya, Pak. Saya setuju, Pak. Oke. Ada yang komentar terhadap pandangan Muhammad Saiful Anwar? Coba siapa ya? Aulia Rahman. Iya, Pak. Ya. Kalau menurut saya setuju sama Bapak juga sih. Oke. Saya nyari yang nggak setuju nih. Siapa? Melisa Irawan. Saya setuju juga, Pak. Ada nggak yang nggak setuju? Ayo coba. Pak, tadi bisa diulang pendapatnya apa? Oke, gini. Jadi kan kita pendekatan masalah dua benda itu sebenarnya mengasumsikan dua benda itu sebagai titik massa. Dalam hal ini
kita akan membandingkan antara satelit yang mengorbit bumi di low Earth orbit dan di geostationary orbit. Nah, saya ngelihat kan dari gambarnya ini, sebenarnya yang geostationary orbit itu kan buminya bisa lebih dekat ke titik dibandingkan yang low Earth orbit. Jadi deviasi dari orbit sesungguhnya dibanding dengan pendekatan masalah dua benda ini akan lebih kecil di kasus geostationary orbit dibandingkan yang kasus low Earth orbit. Apakah Anda setuju? Kalau saya setuju Pak, tapi berdasarkan matematikanya nanti hasilnya seharusnya sama saja. Seperti buminya diganti dengan titik, meskipun orbitnya dekat sekali. Oke, terima kasih David. Oke, jadi oke, ya udah gitu. Berarti kalian setuju, artinya bisa ngikutin logika saya. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa bedanya orbit, katakan orbit yang di luar orbit ini periodenya berapa? Periodenya ini katakan saja sebut aja 1,5 jam, 100 menit gitulah ya. Sedangkan bumi sendiri itu berotasi gitu ya, dengan periode tertentu. Nah, kasus yang low Earth orbit itu periode rotasi bumi dan periode orbitnya tidak sama. Nah, kasus yang geostationary orbit ini, periode rotasi bumi dan periode dari orbit satelitnya itu sama. Nah, ini yang menurut saya kalian belum lihat ketika menjawab pertanyaan saya tadi, bahwa bumi itu tidak bulat sempurna, distribusi massanya itu tidak homogen. Nah, itu kalian tahu gitu ya. Dan sekarang saya kasih tahu bahwa saya ingatkan kepada Anda bahwa periode rotasi bumi dan periode orbit geostasioner itu sama. Gitu ya. Artinya apa? Artinya satelit-satelit yang di orbit geostasioner itu akan selalu di atas suatu bagian dari bumi, gitu ya. Bisa jadi dia pada posisi yang di bawah dia itu buminya konsentrasi massanya lebih besar, bisa daripada rata-rata gitu ya. Jadi dia di posisi longituda yang konsentrasi massa di bawahnya itu lebih rendah dari rata-rata. Nah, bisa sangat bervariasi tergantung longituda dari orbit geostasioner itu. Tapi dia selama mengorbit itu selalu di atas itu. Itu efeknya sangat besar dalam mendeviasi dari asumsi pendekatan masalah dua benda. Gitu. Ini info aja gitu ya. Nanti kalau mau detailnya seperti kata David tadi harus dihitung gitu ya. Oke, saya lanjut aja. Lanjut ke tadi kita punya persamaan relatif persamaan masalah N2 benda langit, tapi persamaan relatif terhadap benda yang memiliki massa paling dominan. Kalau N benda punya N-1 persamaan yang harus diselesaikan secara simultan. Nah, kalau masalah dua benda, jadi persamaannya hanya satu, yaitu ini. Inilah persamaan gerak relatif satelit terhadap planet utama, dalam hal ini bumi katakan ya. Kita persamaannya seperti ini. Di mana lambda 1 ini adalah rasio massa satelit terhadap massa bumi gitu ya. Jadi kalau massa satelitnya itu kecil terhadap massa bumi, maka lambda 1 ini mendekati 0 gitu ya. Mu-nya adalah G dikalikan massa bumi, sehingga
Kalau lambda 1 mendekati 0, persamaannya menjadi lebih ringkas. Jadi seperti ini. Di mana kita sudah jelas bicara satu benda, ya satunya dihapus saja. Jadi ini adalah persamaan orbit masalah dua benda, atau persamaan orbit dengan pendekatan masalah dua benda. Di mana R di sini adalah menyatakan posisi dari satelit terhadap benda utama. Oh ya, ini. Ini adalah R. Di benda utamanya, jadi mu di sini adalah G dikalikan massa benda utama ini. Ya. Bagaimana dinamikanya, bagaimana orbitnya, ya tergantung dengan kondisi awalnya. Ya. Kondisi awal itu maksudnya ya R0, dan V0. Nah, persamaan ini bisa dipecah. Ini kan persamaan diferensial biasa order 2. Ini bisa jadi dua buah persamaan diferensial biasa order 1. Jadi dengan definisi V adalah dr dt, ini persamaan ini bisa menjadi dv dt sama dengan min mu R per R pangkat 3. Nah, ini yang kemudian kalau tadi Anda lihat ketika saya implementasikan dalam Simulink, itu tinggal begini ya. Ini ada dua persamaan ini. Kita punya integrator, Anda mesti biasa pakai Simulink. Ada integrator. Kalau di sini R, di sininya kan R dot gitu ya. Kalau di sini kasih ada integrator lagi ya. Di sini adalah R double dot gitu ya. Tentunya di sini ada input kondisi awal dari R gitu ya. R0 di sini. Ini ada kondisi awal untuk R.0. R.0 itu artinya V0 ya, V0 ya. Nah, ini harusnya saya nggak bisa pakai ini V0 ini. Nah, R double dotnya adalah ini kan. Double adalah ya merah. Nah, ini sama dengan min mu R per R pangkat 3. Ini jadi sebenarnya di sini nih Anda tinggal masukkan persamaan ini. Mu konstanta R itu kan ini, jadi R-nya ini tinggal Anda masukkan ke sini. Nah, ini selesai. Implementasi persamaan ini dalam Simulink ya hanya seperti ini. Oke, terus ini saya sudah tunjukin kemarin, jadi tapi saya mau tunjukin lagi yang ini nih. Sebentar ya. Jadi saya punya VDF ini apa? VDF ini adalah file extension file yang digunakan oleh SDK Viewer. Jadi kalau Anda menginstal SDK, ini cuma nanya aja dulu ya. Ada nggak yang menginstal SDK? Halo? Ada nggak yang, kan kemarin saya menyarankan kalau nggak menginstal Gmat, menginstal SDK. Yang menginstal SDK ada nggak? Nggak ada ya? Kalau saya Gmat, Pak. Oke. Nah, kalau Anda ada yang menginstal SDK, itu ada juga produknya itu selain SDK-nya ada SDK Viewer. Nah, di SDK Viewer itu ada juga disertai file-file contoh yang bisa dijalankan dengan SDK Viewer. Nah, ini salah satu file contohnya, saya pengen share ke Anda aja ya. Anda lihat dulu lah.
Ini memang nggak ada suaranya, tapi Anda bisa baca. Kalau pakai monitor Anda bisa lihat sih. Kalau pakai, tapi nggak tahu nih. Jadi kebanyakan satelit-satelit yang di orbit rendah tadi itu ya untuk pemetaan bumi gitu ya. Yang untuk orbit-orbit menengah begini, medium Earth orbit ini memang untuk satelit navigasi kebanyakan. Nah, ini satelit Molnia. Jadi untuk daerah-daerah yang di belahan bumi utara gitu, seperti Rusia, Kanada itu lebih menguntungkan daripada menggunakan satelit di orbit geostasioner untuk relay komunikasi, lebih memilih menggunakan model orbit seperti ini. Molnia atau Tundra. Ini kok aneh nih. Mengapa kok orbit geo kok geraknya berlawanan dengan aneh nih? Oh enggak deh. Jadi kok kayak seperti kebalik arahnya itu kenapa tuh? Saya salah. Oke, ini tidak akan saya lanjutkan, tapi saya mau memberikan info ini kalau Anda menginstall nggak tahu kalau SDK Viewer tuh sepertinya tidak perlu Anda install SDK, bisa di-download sendiri. Apa namanya? Independen sepertinya ya. Silahkan dicek. Sudah saya stop ya? Oke. Stop saja. Oke. Jadi bukan tugas ya, bukan tugas. Nanti tugas satu bukan ini. Bukan ini. Cuman ini harapan saya sebenarnya Anda penasaran untuk mencoba mengimplementasikan persamaan yang kita turunkan tadi, khususnya paling tidak untuk masalah dua benda lah, ini sederhana. Sampai kemudian Anda bisa melihat, mengamati sendiri dengan mengganti-ganti harga kondisi awal, terus melihat orbitnya gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh bahwa bukan ini. Bahwa implementasi masalah orbit masalah dua benda itu sederhana, seperti yang sudah saya tuliskan tadi. Ya, isinya itu cuman yang saya buatkan tadi sebenarnya. Nah, ini sebenarnya. Ini kan
Ya. Persamaan utamanya itu adalah ini nih, integrator. Di sini adalah R. Dalam hal ini saya hanya menggunakan 2 dimensi. Tapi untuk menjadi 3 dimensi ya tidak perlu mengubah apa-apa, tinggal kondisi awalnya dirubah aja jadi 3 gitu. R ini R dot atau V, di sininya adalah yang Anda isikan dengan persamaan gitu ya. Persamaan tadi. Nah. Ya ini saya mau tunjukkan saja. Mana gambarnya? Kita atur dulu ya. Jadi ceritanya ini ada blok kondisi awal. Blok kondisi awal itu isinya ya ini cuman 2 dimensi, ini R0, ini V0. Nah, ini posisi buminya ada di 0,0, ya sekitar di tengah sini. Ini kita coba-coba dulu ya, misalnya R0-nya itu ketinggian kan bumi radiusnya 6.370-an. Ini kita sebutnya 7.000 gitu ya, 7.000. X-nya 7.000, Y-nya 0. Anda bayangkan sendiri. Kecepatannya dalam arah Y-nya, maksudnya kecepatan horizontal ya. Ini saya kasih 7,5. Kemudian kita run. Nah, seperti itu orbitnya. Seperti itu. Kalau kecepatannya saya tambah, jadi 8. Ini matiin dulu ya. Saya run. Orbitnya lebih besar. Tetap mengorbit, tapi dengan orbit yang lebih besar. Kalau ini saya matikan dulu. Saya tambah lagi, jadi kecepatannya di titik awal tadi 9. 9 ini 9 km per second ya. Nah, masih orbitnya elip, tapi lebih besar lagi. Kalau saya tambah lagi jadi 9,5 aja lah. 9,5. Kita run lagi. Lebih besar lagi. 10 sekarang. Jadi di ketinggian 7.000 tadi kasih kecepatan 10 km per second. Nah, bisa lagi. Sekarang kalau 10,5. Kenapa nggak 11 sekalian ya? Sebentar, pelan-pelan ya. 10,5. Oh, udah nggak kelihatan 10,5 juga. Tapi masih elip, jadi masih kembali kembali ngelewatin bumi lagi. Ya. Coba kalau 11 km per second. Oh, ini sudah kelihatannya seperti orbit hiperbolik gitu ya. Nah, ini contoh kecepatan sekian itu dari ketinggian 7 km per second, dari ketinggian 7.000 km sudah bisa sepertinya nih keluar dari bola pengaruh bumi.
keluar dari bola pulang bumi, artinya kemudian setelah akan melakukan interplanetary trajectory gitu ya, masuk kepada daerah di mana gaya gravitasi matahari lebih dominan dibandingkan gaya gravitasi bumi. Jadi dia udah kayak seperti planet-planet yang mengitari matahari, dia sudah mengorbit matahari gitu ya. Oke, ini mengapa saya pengen Anda mencoba mengimplementasikan sendiri supaya bisa coba-coba. Ini tadi saya coba-cobanya sederhana ya, dalam artian hanya kecepatan horizontal. Sebenarnya kalau dengan implementasi tadi itu, kalau Anda kemudian mau mencoba berbagai kondisi awal itu bisa. Bahkan vektor kecepatannya 3 dimensi juga bisa, tinggal merubah kondisi awal yang dimasukkan saja, dan vektor kecepatan awalnya tidak harus horizontal. Nah, saya juga sebenarnya selain MATLAB Simulink itu juga ada aplikasi yang open source, namanya yang mirip dengan MATLAB dan Simulink ya. Ada ScienceLab, apa namanya, Pak? SciLab. Yang seperti Simulink itu namanya XCOS ini. Ya saya pernah coba-coba juga ya, mirip, tapi tidak sama. Mirip tapi tidak sama. Kalau Anda biasa pakai MATLAB Simulink, mencoba ini juga tetap aja ada learning curve-nya lah. Dan ada kelebihannya, karena ada beberapa toolbox yang sudah tersedia gitu, yang nggak ada di atau belum ada di Simulink, tapi banyak juga yang sebaliknya gitu ya. Oke, terserah Anda lah, terserah Anda. Ini saya cuma mau share aja bahwa saya pernah nyoba migrasi ke sini, cuman belum tuntas. Karena ternyata ITB sudah berlangganan yang udah membeli license untuk MATLAB. Jadi kalau mau pakai MATLAB pun Anda selama kuliah di ITB masih cover license-nya gitu ya. Terus, nah ini. Oke, itu masalah 2 benda. Ada pertanyaan soal masalah 2 benda? Jadi nanti di kuliah bab selanjutnya itu ya kita akan belajar tentang analisis masalah 2 benda, tapi tidak seperti saya tadi ya, yang memecahkan secara numerik menggunakan MATLAB Simulink ini ya, tapi secara analitik gitu ya, karena memang itu yang akan kita pelajari di bab selanjutnya. Cuman di sini saya hanya nunjukin bahwa untuk memecahkan secara numerik begini, gitu ya, mudah gitu ya, samanya itu. Oke, next kita bicara masalah 3 benda. Ini juga apa namanya, paparan saja. Jadi seperti saya sampaikan di awal, ada kasus-kasus khusus di mana pendekatan masalah 2 benda tidak mencukupi, yaitu untuk misi-misi di sekitar Lagrange point. Lagrange point itu apa? Jadi setiap sistem 3 benda itu memiliki 5 buah titik yang disebut dengan Lagrange point atau libration point. Contohnya ini ada lihat bumi, bulan. Bumi, bulan, dan wahana antariksa itu 3 benda. Sistem 3 benda antara wahana antariksa dan bumi, bulan. Nah, ini juga memiliki 5 buah titik ini, L1, L2 di dekat benda yang kecil ya, L1, L2 sama L3
L3 itu kira-kira jaraknya dari benda utama itu adalah sama dengan jaraknya si benda kedua gitu ya. Dalam hal ini bulan gitu ya. L1, L2, L3, L4 dan L5. Itu yang disebut dengan Lagrange point. Penomorannya kok nggak enak, L1 di sini terus L2, L3, L4. Ini sebenarnya kaitannya dengan energi. Energi yang paling kecil ke yang paling besar. Maksudnya kalau kita punya rencana menempatkan satelit atau satu spacecraft di L1, itu energi yang diperlukan lebih kecil dibandingkan menempatkan satelit di L2. Apalagi dibandingkan ke L3 atau L4 dan L5 gitu ya. Gitu. Jadi urutannya gitu. Jadi kalau paling mudah dengan energi paling kecil itu kita bisa menempatkan ke L1, kemudian L2, L3, L4, L5 gitu. Nah, titik-titik L1, L2, L3, L4, L5 ini apa sih? Ini adalah titik-titik di mana jadi sebelum ke situ ya. Titik L1, L2, L3, L4, L5 ini berputar bersama benda kedua mengelilingi benda pertama ya. Jadi posisinya bukan satu titik yang tidak bergerak di tata acuan koordinat inersial. Ini bergerak terhadap tata acuan koordinat inersial. Bergeraknya bersama-sama dengan sistem tata acuan koordinat yang berputar antara sistem bumi bulan ini. Kalau kita punya rotating coordinate system antara bumi bulan ini, yaitu L1, L2, L3, L4, L5 ini berputar bersama tata acuan koordinat rotating itu. Kalau terhadap tata acuan koordinat rotatingnya, ya dia diam. Nah, ini titik-titik ini apa? Titik-titik ini adalah titik-titik di mana, katakan L1 dulu ya, L1 itu, ini kan dia, kalau satelit ada di L1, dia kan dapat gaya gravitasi, gaya tarik dari bumi ke arah bumi. Dilawan oleh gaya gravitasi dari bulan ke arah bulan. Karena ini lebih dekat ke bulan, tentunya gaya gravitasi dari bulan ya jadi agak bisa di consider gitu ya. Karena gaya gravitasi kan fungsi dari jarak. Ditambah gaya apalagi gaya sentrifugal, karena ini kan berputar nih, berputar sama bulan. Jadi ada gaya sentrifugal yang arahnya ke arah bulan juga. Nah, itu dijumlah itu sama. Dalam hal L1 ini adalah gaya sentrifugal di L1 ditambah gaya gravitasi bulan itu sama dengan gaya gravitasi bumi. Yang di L2 itu gaya gravitasi bumi ditambah gaya gravitasi bulan itu sama dengan gaya sentrifugalnya gitu ya. L3 itu gaya sentrifugalnya sama dengan gaya gravitasi bumi ditambah gaya gravitasi bulan. Gitu ya. Nah gitu. Anda untuk menghitung posisinya itu dengan hitungan itu. Sehingga apa? Sehingga memang di daerah sekitar L1, L2, L3, L4, L5 ini memang kita tidak bisa menggunakan pendekatan masalah dua benda karena gaya gravitasi dari dua benda itu ordernya hampir sama gitu ya. Kayak gitu. Oke, kemudian tadi saya sampaikan bahwa memang setiap sistem itu punya L1, L2. Jadi matahari bumi pun punya. Matahari bumi itu juga punya L1, L2, L3, L4, L5. Nah, jadi L1, L2 di sini adalah L1, L2-nya sistem matahari bumi. Nah, kalau ini L1, L2-nya sistem bumi bulan. Ini kalau jarak bumi matahari ini sekitar 150 juta kilometer. Kalau jarak L1 ke bumi atau L2 ke bumi ini sekitar 1,5 juta kilometer. Jadi per 100-nya lah. Itu seberapa jaraknya itu akan ada kaitannya dengan perbandingan massa matahari dan bumi. Ini juga ada kaitannya dengan perbandingan massa bumi dan bulan.
Oke, saya ngomongnya itu dulu tentang L2. Saya minum dulu bentar. Oke, kita kembali ke persamaan gerak relatif N buah benda langit tadi ya. Tapi kita terapkan untuk masalah 3 benda. Jadi kita tinggal punya 2 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2. Persamaan 1 ini tentang gerak. Kalau kita pecahkan, kita memecahkan persamaan gerak dari benda kedua atau planet kedua. Sedangkan yang persamaan ketiga ini kalau kita pecahkan untuk mencari persamaan dinamika gerak dari wahana antariksanya atau satelit. Ini adalah pengaruh dari benda utama terhadap benda kedua. Ini adalah pengaruh dari benda utama. Ini yang suku pertama ini adalah suku yang menyatakan pengaruh dari benda utama ya, benda utama terhadap satelit, ini terhadap benda kedua, planet kedua. Sedangkan ini adalah gangguannya. Gangguannya kalau untuk benda kedua ini ya gangguannya dari satelit. Kalau untuk satelitnya gangguan di sini adalah gangguan dari benda kedua gitu ya. Makanya lambda 2 di sini adalah perbandingan massa benda kedua terhadap benda utama, ini rasio massa satelit terhadap benda utama. Nah, misalnya kita tinjau kasus satelit bumi, satelit, dan bulan gitu ya. Bumi, satelit, bulan. Maka sebenarnya massa satelit itu sangat kecil dibandingkan benda utama kan, dibandingkan bumi gitu ya. Maka sebenarnya lambda S ini bisa mendekati 0 gitu ya. Maka jadi kalau bulan mengelilingi bumi itu apakah dipengaruhi oleh satelit? Enggak lah, satelitnya sangat kecil. Ini dibuang ini. Ya, maksudnya diabaikan ini. Tapi kalau gerak satelit itu apakah dipengaruhi oleh gerak bulan? Iya, gitu. Jadi ini lambda 2 kan tidak terlalu kecil gitu ya. Cukup signifikan gitulah rasio massa benda kedua terhadap benda utama. Jadi ini tetap ada. Ya, jadi kita punya persamaan yang terakhir ini. Persamaan di atas itu kalau kita pecahkan kita dapatkan gerak benda kedua, planet kedua, dalam hal ini bulan. Yang persamaan ketiga adalah menyatakan gerak dari satelitnya. Nah, Anda lihat untuk memecahkan gerak, untuk melihat gerak dari bulan atau planet kedua ini persamaannya udah persamaan masalah 2 benda gitu kan ya. Jadi ini bisa dipecahkan duluan secara analitik lebih mudah gitu ya. Jadi kalau posisi planet kedua ini sudah ketahuan, ya tinggal dimasukkan sini gitu kan, untuk bisa mendapatkan dinamika gerak dari satelitnya. Ya gitu. Oke, ini intinya bahwa untuk masalah 3 benda itu kita sebenarnya concern-nya adalah kepada gerak dinamika dari satelitnya gitu ya, akibat pengaruh bumi dan gangguan dari benda ketiganya. Dan benda ketiganya itu posisinya bisa kita pecahkan dengan mudah dengan persamaan ini yang merupakan persamaan two-body problem. Bahkan kalau kita mau menurunkan persamaannya yang bisa dipecahkan secara analitik, itu
ini tidak, kalau ini kan kita bisa setelahkan secara numerik. Tapi kalau mau menyelesaikan ini secara analitik, ini bisa kita asumsikan, misalnya ini bulan mengorbit bumi dengan orbit lingkaran. Nah, seperti itu nanti kemudian ini bisa kita pecahkan secara analitik. Tapi nggak akan kita bahas di sini ya. Oke, itu. Wah, ini contoh misi dari bumi ke bulan misalnya. Oke. Ini contoh beberapa kasus masalah tiga benda. Jadi ada juga kita merancang misi dari bumi ke bulan. Jadi ini merupakan contoh misi yang menggunakan gabungan antara dua buah sistem tiga benda. Jadi jadi misinya ke bulan. Tentunya kita kebayangnya adalah mesti ada sistem tiga benda bumi bulan. Tapi ternyata bisa juga memanfaatkan gangguan dari matahari. Jadi ini saya melibatkan sistem tiga benda antara matahari, bumi, dan wahana antariksa juga gitu ya. Ini saya kasih contoh. Jadi ini ceritanya apa nih? Ceritanya misinya itu mau mengorbit bulan, tapi tidak langsung mengirimkan wahana antariksa dari bumi ke orbit bulan gitu ya. Tapi malah sedikit lebih tinggi gitu ya, sedikit lebih tinggi. Karena gini, nanti setelah Anda mendapatkan keahlian menggunakan pendekatan masalah dua benda, hitung-hitungannya, Anda nanti bisa bandingkan ya. Jarak bumi ke bulan itu sudah cukup jauh, 384.000 km. Itu kalau kemudian untuk naik ke lebih tinggi dikit seperti ini tuh kebutuhan tambahan bahan bakarnya, propelannya itu kecil. Jadi mengirim wahana antariksa, mengirim satelit ke orbit di pas nyampe bulan gini sama agak jauh begini tuh nggak beda jauh gitu ya. Tapi tetap aja kalau mau mengirim ke bulan itu kan habis ngirim ketemu bulan di sini itu kan tetap harus ada mengurangi kecepatan untuk bisa capture ke bulan. Nah, ini misi ini ceritanya pengennya tidak menggunakan bahan bakar lagi untuk ngerem, tidak menggunakan bahan bakar lagi untuk capture ke bulan. Caranya malah menambah kecepatan, menambah sedikit lagi sehingga dia naiknya agak tinggi. Tapi kemudian di sini itu dia bisa berubah trajektori seperti itu adalah memanfaatkan gravitasi dari matahari. Gravitasi matahari itu sedemikian rupa sehingga sehingganya tidak mudah ya, karena ini menggunakan hitungan tadi pendekatan masalah tiga benda antara matahari, bumi, wahana antariksa, dan bumi, bulan, wahana antariksa. Jadi ini tidak sembarang, tidak setiap saat bisa dilakukan. Ini dilakukannya, ini ada hubungannya dekat-dekat dengan titik-titik Lagrange point antara matahari dan bumi. Sehingga dia tanpa harus mengeluarkan propelan, mengeluarkan biaya membakar propelan lagi, dia sudah bisa naik ke sini. Terus juga bisa masuk, akhirnya nanti langsung masuk kepada capture ke bulan. Jadi langsung bisa capture ke bulan. Tanpa menggunakan capture ke bulan, tanpa
membakar propellan gitu ya. Tapi ya, ini yang namanya ballistic capture, tapi ya ada tapinya. Tapi capture ke bulannya bukan capture yang permanen gitu ya. Jadi ballistic capture seperti ini kalau dibiarkan saja nanti akan lepas lagi dari bulan gitu ya. Tapi kalau misinya memang hanya beberapa kali mengitari bulan, tidak terlalu dekat, begini bisa lebih efisien dibandingkan misi konvensional langsung ke bulan kemudian capture. Ini mungkin nanti akan cerita juga, tapi nggak sekarang ya. Ini garis-garis ini garis-garis apa? Garis-garis zero velocity curve ini sebenarnya kaitannya dengan kalau kita yang tadi saya sampaikan soal energi tadi ya. Apa namanya? Kalau menggunakan persamaan namanya circular restricted three-body problem. Jadi persamaan analitik untuk masalah tiga benda, tapi dengan asumsi contohnya yang saya sebut tadi circular restricted three-body problem itu dengan asumsinya benda keduanya itu orbitnya sirkuler terhadap benda utama. Gitu. Oke. Nah, walaupun kita tidak bahas apa namanya penurunan persamaan yang masalah tiga benda tadi, tapi di alam ini kita lihat kalau Anda dengar tentang di tata surya kita, kalau Anda dengar tentang asteroid itu lokasinya di mana sih? Kebanyakan memang di antara orbit Mars dan orbit Jupiter. Ini ya, ini sabu asteroid yang paling banyak di sini. Akan tetapi ada juga asteroid yang posisinya itu di sini nih, di sini. Nah, itu di sekitar L4, L5-nya sistem matahari Jupiter. Jadi, matahari Jupiter itu punya L1, L2, L3, L4, L5 gitu ya. Ya L4, L5-nya itu di sini. Nah, ternyata di antara asteroid ini banyak juga yang tidak sebanyak yang di sini ya, tapi ada yang istilahnya terjebak di L4 dan L5. Jadi tadi ada yang kelewat saya sampaikan, karakteristik L1, L2, L3 itu tidak stabil. Artinya apa? Kalau kita punya wahana antariksa ditaruh di situ L1, L4, L5 itu, kalau tidak ada sistem stasiun keeping untuk menjaga di situ, ya dia akan dalam waktu singkat akan menyingkir atau keluar menjauh dari L1, L2, L3. Tapi kalau L4 dan L5 itu sifatnya stabil. Jadi benda yang sudah masuk ke sekitar L4 dan L5 itu malah terjebak di situ gitu ya, malah akan bergerak-gerak tapi di sekitar itu terus. Ini contoh simulasinya. Benda asteroid yang terjebak di L4 L5. Geraknya kurang lebih seperti itu. Kalau dalam tata acuan koordinat inersial. Jadi bersama-sama dengan Jupiternya mengelilingi matahari, tapi ada di sekitar L4 dan L5. Ini pura-pura Jupiternya yang ini ya. Oke, jadi ini yang gambar tadi, saya menyebutnya sebagai dua sistem masalah tiga benda. Nanti kita di akhir kuliah, ya bagian akhir kuliah lah, itu adalah setelah mempelajari tentang masalah dua benda, kita akan menggunakan itu juga untuk, contohnya adalah menganalisis trajektori antar planet, misi antar planet. Kita analisis trajektorinya ya. Itu kan melibatkan banyak benda, tapi kita menggunakan tools masalah dua benda. Itu namanya metode
parts konik, gitu ya. Konik itu mewakili pendekatan masalah dua benda. Parts. Jadi ya dibagi-bagi apa ya istilahnya disambung-sambungkan lah gitu ya. Ketika dekat dengan bumi kita menganggap masalah dua benda itu antara wahana antariksa dan bumi. Begitu keluar dari bola pengaruh bumi, kita menganggap masalah dua benda itu antara wahana antariksa dan matahari. Ketika sudah masuk ke dekat-dekat dengan planet tujuan, kita melihatnya masalah dua benda antara planet tujuan dan wahana antariksa. Nah, itu kita sebut dengan parts konik, parts to body problem. Nah, sebenarnya dalam analisis yang agak advance terkait masalah tiga benda ini juga ada namanya metode parts to body problem. Parts to body problem. Jadi, misalnya kasus yang saya simulasikan tadi itu menggunakan masalah tiga benda antara dua sistem bumi bulan dan sistem matahari bumi gitu. Oke. Nah, di akhir waktu kuliah ini saya mau nunjukin Anda ini. Ini kalau saya run nanti itu menunjukkan ini pura-puranya matahari, ini bumi, ini Mars gitu ya. Ini orbit bumi, ini orbit Mars. Pertanyaan saya adalah nanti kapan saat terbaik untuk mengirimkan spacecraft untuk misi ke Mars? Ya, ini saya run dulu. Jadi ada saat di mana dia Mars dan bumi itu dekat, jauh gitu. Jadi pertanyaan saya adalah kapan menurut Anda saat terbaik untuk mengirimkan spacecraft untuk misi ke Mars? Mengirimkan maksudnya meluncurkanlah gitu lah, meluncurkanlah. Gimana? Siapa yang punya pandangan? Di 5 menit terakhir ini. Siapa ya? Eduardo Emmanuel. Menurut kamu kapan? Kalau menurut saya itu ketika jarak bumi dan Mars paling dekat, Pak. Jadi ketika di sini, ini. Ya di sekitar situ mungkin, Pak. Oke, itu pandangannya Eduardo. Oke, ada yang punya pandangan lain? Saya sebut lagi lah, siapa ya? Rizvi Mahendra, pandanganmu gimana? Rizvi Mahendra. Kalau saya sama sih Pak, di jarak yang paling dekat. Sama seperti Edu. Oke, Rizvi dan Eduardo sama pandangannya. Siapa lagi ya? Arthur Satria Yahyadi. Gimana pandanganmu? Saya juga sependapat, Pak. Oke. Arthur, Rizvi, siapa? Untuk jarak terdekat. Siapa nih? Daniel. Daniel pandangannya gimana? Menurut saya peluncurannya bukan saat jarak terdekat, tapi saat dimana bukan jarak relatif sih ya Pak, tapi jarak yang nanti perlu ditempuhnya itu yang paling dekat gitu Pak. Nggak perlu pada saat dimana mereka paling dekat. Oke, kalau kira-kira di sini pas di mana nih? Ketika ini Pak, jarak kedua lagi mendekat Pak. Tapi bukan Sini. pada saat Pak jarak paling dekatnya. Iya Pak, sekitar di sini. Oke. Ya. Oke, ini pandangannya Daniel. Ada lagi yang punya pandangan lain? Jadi ada 3 orang tadi. Eduardo, Rizvi, siapa? Sama Daniel, agak beda. Nah, ini terang, coba terang gimana terang? Oh ya, kalau pandangan saya itu waktu jarak terjauh tapi ketika arah putarannya itu sama Pak. Arah putaran. Maksudnya jadi kira-kira kalau di gambar ini tuh buminya itu di paling kanan terus Marsnya paling kiri. Nah, kurang lebih sesaat sebelum tadi itu kayak hampir segaris. Soalnya nanti itu cuman perlu sekitar 2 kali burn. Jadi burn pertama itu buat bikin dia
orbitnya itu elips antara bumi sama Mars. Habis itu nanti kan orbitnya elips. Habis itu ketika orbit elipsnya itu udah mendekati Mars, nanti ada burn lagi buat ngubah orbitnya jadi lingkaran terhadap Mars. Habis itu dia tinggal mendekat ke Mars. Oke. Apakah seperti ini? Ya kurang lebih, Pak. Oh sama, kalau gitu kan nanti dia juga universal kecepatan relatif universalnya kan juga kebantu sama kecepatan rotasi buminya juga. Jadi burn untuk bikin lintasan elipsnya itu juga bakal lebih kecil juga karena kebantu sama kecepatan rotasi buminya. Oke. Karena waktunya habis, jadi pertanyaannya masih open ya. Pesan saya, kalian pikirkan lah ya. Kan pikirkan. Apakah seperti yang disampaikan oleh Terang, atau Daniel, atau Eduardo, dan siapa tadi? Lupa. Pokoknya ada 3 tadi ya. Oke, gitu dulu sampai hari ini. Sampai ketemu besok. Selamat siang. Terima kasih. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.